sekarang itu sudah banyak pohonnya, tapi dulu tidak seperti ini. Gersang, hanya rumput dan kebersihannya tidak tertata rapi sama sekali. Kita waktu itu pertama kali ketika Pak Diknas tahun 2000-an, waktu itu penerimaan siswa baru, pernah memberi surat tentang kebersihan sekolah kita, termasuk ketata rapiannya. Dari situ kita terpacu guru-guru dengan himbauan dari Pak Ahmad Sudiono zaman tahun 2000-an dulu. Akhirnya kita itu mulai menata, karena guru-guru kita itu punya keahlian sendiri-sendiri. Contohnya guru biologi, di situ dia itu senang menanam, menata. Kemudian ada yang guru seni, terus bagaimana mereka kolaborasi, seperti itu. Dari kolaborasi itu kita tidak tahu kenapa pemerintah daerah waktu itu DKLH kok memilih kita. Kita dipilih, padahal kita sekolahnya kan hanya kesadaran penuh ketika kita ditegur oleh Pak Ahmad Sudiono waktu itu Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian kita memulai dari awal, ya tidak mudah karena kita background kita, murid kita itu dengan adat istiadat yang berbeda, kemudian orang tua yang berbeda, otomatis kita mengalami kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi semua guru, dengan semua semangatnya guru, mereka itu bercerita ke anak-anak, mengajak anak-anak, akhirnya termotivasi, kita bergerak mengisi semua kuesioner yang diberi pemerintah apa yang harus dilakukan untuk menjadi adiwiyata mandiri. Dari situ ketika kita waktu itu OSIS-nya sangat berperan, karena OSIS-nya itu Masya Allah, waktu itu OSIS-nya itu cewek. Dari sana anak-anak sangat kolaborasi sekali dan antusias. Kita kerjakan semua aspek yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang menjadi target dari sekolah adiwiyata. Sampai akhirnya kita berlahan-lahan dari calon adiwiyata. Kalau sekarang calon adiwiyata itu kan yang menilai itu kan kabupaten. Kalau zaman dulu tahun 2000-an bukan, langsung dari pusat. Kita akhirnya masuk ke sebagai sekolah calon adiwiyata tahun 2000, mulai 2007 sampai 2008. Di situ akhirnya kita menjadi sekolah calon adiwiyata. Dari sekolah adiwiyata kita kemudian meningkatkan karakternya lingkungan hidup. Akhirnya kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dari tingkat nasional kemudian kita dapat lagi sekolah adiwiyata mandiri tahun 2010. 2010 kita salaman dengan presiden tuh, kalau calon waktu itu masih menteri. Kalau presiden itu waktu adiwiyata mandiri dan adiwiyata mandiri. Waktu itu masih zamannya Ibu Husnawiyah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan respon dari kepala sekolah, walaupun kita ganti-ganti kepala sekolah, teman-teman tetap komitmen, tetap semangat. Walaupun kita ganti kepala sekolah, walaupun kita ganti murid setiap tahunnya, tapi dengan kerjasama guru, kerjasama dengan OSIS-OSIS yang kita membuat suatu program, di mana di sana itu ada program-program lingkungan hidup. Kemudian dari sana itu kita menjadi anak-anak OSIS itu juga kepemimpinannya itu diarahkan ke lingkungan hidup, sehingga untuk mempertahankannya tiap tahunnya dengan bantuan guru-guru dan semuanya, para pegawai, kemudian para bagian kebersihan, karena kita kolaborasi bersama akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang gitu. Sekolah mempertahankan gelar adiwiyata mandiri dengan mempertahankan program-program yang sudah ada dan juga menerapkan pembiasaan karakter cinta lingkungan dengan cara mengembangkannya dengan gerakan sekolah sehat, yang mana salah satu programnya adalah menerapkan zero plastik. Di sini anak-anak atau siswa dibiasakan untuk membawa alat makan dari rumah dan juga tumbler atau alat minum. Dengan begitu sekolah atau siswa bisa meminimalisir adanya sampah plastik atau penggunaan sampah plastik di sekolah. Kemudian juga makanan sehat. Makanan sehat ini maksudnya adalah sekolah mewajibkan kantin atau koperasi sekolah untuk menjual makanan sehat dan makanan yang tidak berbahan kimia, juga makanan yang berbungkus plastik atau memiliki wadah plastik.
Dengan begitu akan meminimalisir adanya sampah plastik di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu dengan meminimalisir polusi di sekolah dengan cara mengalokasikan tempat parkir di luar sekolah. Dampak positifnya dari situ adalah sekolah memiliki lahan luas untuk siswa berkegiatan. Contohnya seperti siswa atau anak-anak bisa belajar di ruangan kelas, kemudian bisa menggunakan lahan yang awalnya digunakan sebagai lahan parkir itu dengan berkegiatan seperti sepak bola, main bola pingpong. Dengan begitu anak-anak bisa menjadi lebih sehat karena tidak menghirup polusi dari kendaraan itu. Tentu tidak langsung berjalan mulus ya, pasti ada pro kontranya, tetapi kita selalu menanamkan pada siswa karakter cinta lingkungan, bahwa menyumbang sampah plastik itu sangat tidak baik untuk bumi. Kita terus mengkampanyekan kepada siswa bagaimana cara mencintai lingkungan, bagaimana kita bisa menerapkan aksi-aksi lingkungan itu untuk anak-anak. Seperti yang di bulan Februari ini kan akan ada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Nanti kita juga akan mengadakan aksi untuk sekolah dan juga mengadakan event-event seperti lomba pembuatan reels tentang kampanye lingkungan dan juga recycle sampah untuk ketahanan pangan dan hidup berkelanjutan. Ada siswa yang menolak bahwa itu tidak melakukan. Ya, ada yang menolak atau tidak melakukan karena menurut mereka itu tidak efektif sekali ya, ribet membawa alat makan, membawa tumbler. Ketika kita membeli makanan langsung di sekolah atau GoFood misalnya, itu kan akan lebih praktis daripada siswa harus diwajibkan membawa alat makan atau alat minum dari sekolah gitu. Awal-awal mereka tidak langsung menerima, bahkan ada yang tidak melakukan, ada yang tetap membawa minum yang berwadah plastik dan yang mereka beli dari luar sekolah ya, karena sekolah sudah tidak menjual lagi minuman atau makanan yang berwadah plastik lagi. Ya, lambat laun mereka mulai mengikuti arus, mulai mengikuti program yang sudah sekolah jalankan dan mereka mulai sadar dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari sekolah.